Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Baiklah, saya kembali lagi dalam topik hari ini. Kita akan membahas tentang grafting pohon anggur, grafting anggur. Di sini kita langsung saja lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan atau alat-alat yang kita butuhkan. Yang pertama kita ya tentunya kalau mau grafting kita butuh rootstock. Rootstock ini biasanya anggur-anggur lokal seperti jenis Red Master, Isabella maupun anggur impor, ada juga CN, Paulsen dan beberapa jenis anggur impor lainnya yang bisa dijadikan rootstock. Ini rootstock. Dan juga untuk rootstock ini sendiri kita usahakan rootstock yang sudah kalus. Kelihatan nggak nih? Ini ada beberapa rootstock yang sudah kalus. Jadi kemungkinan hidupnya nanti tinggi. Yang kedua, yang paling utama, kita butuh yang namanya entres. Yang nanti akan kita sambung dengan rootstock. Ini ada beberapa entres yang kita pakai. Ini ada Everest, ini ada Ninel, ini ada Jupiter. Sini. Untuk entresnya sendiri kita usahakan kita cari mata batnya yang cukup besar, yang potensial untuk nanti dianya tumbuh atau sprout. Jadi kita usahakan cari mata bat yang agak besar. Ini juga agak besar. Cari usaha yang muda dan besar. Kelihatan? Oke. Sudah rootstock, ada entres. Yang ketiga kita butuh pisau grafting atau pisau apa aja yang tajam yang kita gunakan. Berikutnya ada plastik parafilm yang digunakan nanti untuk membalut entresnya dengan rootstock. Ada ada gunting, ini gunting, ini juga gunting. Ini ada grafting tape atau plastik wrap bisa juga. Ini isolasi, dan kita juga butuh alkohol untuk biar semuanya nanti lebih steril. Dan jangan lupa kita butuh kopi biar makin happy dan gak ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan endorse. Yang terakhir kita butuh tisu untuk ngelap. Baiklah, yang kita butuhkan sekiranya sudah cukup, mari kita mulai. Check it out. Oke, kita mulai nge-grafting. Yang pertama kita tentukan rootstocknya. Terserah mau yang besar, mau yang seukuran spidol atau yang lainnya. Kita coba untuk yang pertama kita pakai yang besar dulu. Ini rootstock RM, udah kalus, lihat. Oke, ini kita butuh lampu biar terang. Karena grafting ini kita lakukan malam hari, tapi balik lagi ke tiap individu. Kalau malam ini karena suhunya stabil, jadinya juga nggak cepat bikin kering entres maupun RS-nya. Oke, yang pertama kita bersihkan di sini, kita potong dulu untuk atasnya. Ini kalau besar ya butuh tenaga yang cukup ekstra untuk motong. Habis kita potong. Oh ya, yang pertama saya lupa. Kita gunakan alkohol sedikit, kita semprot biar peralatan yang kita gunakan steril. Maksudnya higienis, karena salah satu kunci keberhasilan grafting itu dari penggunaan alat-alat yang steril. Karena kalau tidak steril nanti malahan bisa gagal grafting kita. Oke, ini yang pertama tadi sudah kita atasnya langsung kita rapikan sedikit. Oke, biar tidak memar. Karena kalau memar nanti bisa gagal. Yang berikutnya kita pilih
entres mana yang kita mau. Ini kita pakai entres Ninel. Sebaiknya entres ataupun rootstock yang kita pakai itu dalam kondisi yang benar-benar fresh atau tidak kering. Kalau kering ya bisa dipastikan gagal nanti graftingan kita. Ini entres yang kita pakai. Nah, di sini ada bekas ini daun. Kalau bisa nanti kita hilangkan juga. Nanti ini bisa menimbulkan busuk pada sambungan kita. Oke, tadi udah kita potong. Ini kita rapikan juga biar nggak memar. Biasanya kalau dipotong pakai gunting itu memar, jadi kita pakai ini. Kita usahakan alat yang kita gunakan tajam. Ini RS nya, ini entres nya. Kita bersihkan dulu ininya. Ada beberapa tipe atau beberapa cara yang dilakukan orang untuk ngegrafting. Ada yang mau membeli entresnya dulu bisa. Kalau kita ini kita uruskan dulu, kita potong, maka kita lancipkan. Kita buat seperti huruf V. Nih, kita lihat. Oke. Diusahakan tajam dan presisi. Karena jika tidak presisi atau bergelombang, nanti adanya udara pada sambungan kita itu bisa mengakibatkan kegagalan pada sambungan kita. Oke. Oke, kita potong sedikit. Ini sudah V, kelihatan. Oke, kemudian RS-nya. Kalau ini RS-nya tebal itunya, kambiumnya, kulitnya. Jadi kita sayat kulitnya aja. Oke. Oke. Kita buang sedikit di sini. Jika sudah, tinggal kita masukkan. Oke, tunggu. Ini terlalu tipis. Buang sedikit. Oke. Nih, tinggal kita masukkan ke sini. Kita usahakan kambium antara entres dan rootstock ini bertemu, karena salah satu kunci keberhasilannya itu. Jadi ini kita usahakan kambium antara rootstock dengan entresnya bertemu. Nanti sudah seperti ini, langsung kita balut dengan grafting tape atau plastik parafilm. Usahakan kita lilit dengan rata dan kencang biar tidak ada udara yang masuk. Dan kalau misal seandainya kita letakkan di luar rumah, tidak ada air yang masuk, karena apabila ada air yang masuk ke sambungan ini, nanti sambungan kita ini bisa gagal. Oke, kita putar. Yang jelas kita usahakan sampai rapat dan kencang. Oke, ini sudah. Tinggal bisa kita isolasi biar lebih yakin. Kita isolasi dulu. Oke. Ini kita isolasi seperti ini. Kita pegang, dianya juga kencang. Nih. Kemudian kita potong parafilm sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak.
Intinya kita menutup mata bat dan pada bagian atasnya agar tidak terjadi penguapan yang berlebihan. Jika kita letakkan di dalam ruangan, mata batnya tidak perlu kita tutup juga tidak apa-apa. Tapi bila kita letakkan di luar ruangan, apabila terkena hujan atau panas, tapi kita usahakan diletakkan di tempat yang teduh. Karena apabila air masuk ke dalam sambungan kita, kemungkinan bisa gagal. Kalau pakai plastik parafilm ini sendiri, nanti jika dia sprut, dia langsung bisa nembus dari sini dan akhirnya berhasil. Ini beberapa contoh graftingan kita yang sudah berhasil. Ini ada Everest. Ini udah kurang lebih umur 2 minggu. Yang ini juga ada Nizina, kurang lebih 2 minggu, alhamdulillah. Ini, dan jangan lupa yang paling penting, kita beri nama pada graftingan kita, karena identitas itu sangat penting di dalam menanam anggur. Jadi kita bisa tulis ini jenisnya Ninel, kita tulis bisa NN atau 9L karena 9L katanya. Ini satu sudah. Nanti kita lanjutkan lagi untuk beberapa graftingan lagi. Kalau sudah seperti ini, jika kita sudah ada media, langsung kita masukkan bisa. Media yang paling baik ya humus bambu, tanah akar bambu dengan sekam bakar. Tapi jika kita mau grafting yang cukup banyak, kita belum sempat memasukkannya ke dalam media, jadi lebih baik kita taruh di wadah yang berisi air aja dulu, biar tidak kering. Jadi nanti kalau semuanya sudah kita grafting, nanti tinggal kita letakkan ke media. Bisa itu ke dalam kokopit, kita pendam ini ke dalam kokopit setengah, kita letakkan di tempat yang lembab, maupun langsung kita letakkan di dalam polybag yang sudah terisi media tanam yang steril atau yang lainnya. Ini jika rootstocknya lebih besar daripada entres. Tapi sebagian besar juga ada yang menggunakan rootstocknya seukuran entres, kurang lebih seukuran entres. Kalau seperti ini kita belah aja di tengahnya, nanti kita sambung. Kalau yang ini kita sambung di ujung, hanya di kulit luarnya aja. Kalau yang ini kita coba kita potong. Kita rapikan pakai pisau grafting biar dianya tidak luka, tidak memar maksudnya. Ini sudah. Itu kita bersihkan kalau ada kulit-kulit tuanya di sini. Langsung kita belah aja di tengahnya. Kalau misal entres dengan apanya sama, dengan rootstocknya sama, kurang lebih sekitar 1 atau 2 cm cukup. Nanti kita cari entres yang ukurannya hampir sama. Ini entres Everest, tadi kita Ninel, itu kita gunakan ini sekarang entres Everest. Kita gunakan metode yang kita sisipkan di tengah. Ini juga untuk mengurangi memar, kita bersihkan dulu atas dan bawahnya, karena kalau pakai gunting itu biasanya memar. Kita bersihkan lagi ini tangkai daunnya atau sulurnya juga. Ini karena ini bisa busuk. Oke. Jangan sampai luka ininya, batnya, nanti bisa gagal. Oke, ini sudah kita bersihkan, kita rapikan. Ini bisa langsung kita lilit. Tadi kita yang sebelumnya kita sambung dulu baru kita lilit. Kalau mau dililit langsung juga bisa. Kita ambil sedikit aja parafilmnya. Gimana kalau nggak pakai parafilm? Bisa juga pakai plastik wrap, cuman nanti kita ada PR lagi untuk
membuka plastik wrapnya. Kalau ini tidak perlu dibuka lagi. Ini kita langsung bungkus. Kita bungkus entrestnya langsung di sini. Gimana gampangnya aja, kalau mau entrestnya kita bungkus dulu di sini bisa. Kalau kita sambung dulu nanti baru kita lilit pakai parafilm juga bisa. Intinya kita lilit sampai benar-benar rapat, jangan sampai ada udara atau air yang bisa masuk, karena kalau misal ini ada rongganya nanti terjadi penguapan yang cukup hebat, nanti akhirnya entrest kita bisa kering. Kalau ini sudah, tinggal ini sudah kita belah tengahnya. Ini sebisa mungkin kalau misal ini tunasnya ke kanan, nanti ini kita sambung, ini kalau bisa tunasnya ke kiri. Jadi kemungkinan berhasilnya insya Allah juga lebih bagus. Ini langsung kita runcingkan. Oke. Kita buat seperti huruf V. Ada yang sambung sisip, ada yang sambung pucuk, ada yang semuanya sama aja. Ini sudah, kita rapikan bawahnya sedikit. Ini sudah. Kita bersihkan. Ini sudah. Ini tinggal kita masukkan aja. Oke. Sip. Sudah kayak gini, tinggal udah menyatu. Intinya kalaupun dianya tidak seukuran, usahakan kambium dan kambiumnya bertemu, jadi kemungkinan berhasilnya lebih besar. Jadi ini langsung kita tutup pakai plastik wrap biar kencang. Oke. Kita lilitkan ke sini. Mungkin agak sedikit panjang durasi videonya biar kita sama-sama belajar, karena di sini juga saya baru belajar. Karena sesuatu yang baik itu adalah mau belajar dan mengajarkan ilmu yang kita punya. Ini kita lilit lagi sampai kencang. Oke. Kita potong. Ada isolasi, nanti kita isolasi biar lebih rapat. Oke, ini juga udah rapat. Ini jangan lupa kita kasih name tag, nama. Ini Everest tadi kita tulis EV. Oke, karena ini akan menentukan, karena identitas ini sangat penting. Oke, ini Everest karena belum kita masukkan ke media, jadi kita letakkan di air dulu. Nanti sesudah itu kita masukkan media. Oke, kurang lebih seperti itu cara grafting ala saya, kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah kita coba grafting beberapa kali juga alhamdulillah berhasil, walaupun tetap ada yang gagal. Namanya kita berusaha, kembali lagi ya, segala hal yang menentukan hidup dan kehidupan adalah yang maha kuasa. Jadi sebaik mungkin kita berusaha dengan maksimal, dan setelah kita berusaha maksimal, jangan lupa berdoa dan serahkan semuanya pada Tuhan. Baiklah, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat. Apabila rekan-rekan merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, di komen, dan di share ke rekan-rekan yang lain agar bisa memberikan manfaat dan nilai lebih ke banyak orang. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun video yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Salam inspirasi, salam lestari, dan salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.